Ini adalah pengakuan Dede ya. Dia siap menanggung akibatnya dan dia siap ya menggantikan para 7 narapidana yang sedang dihukum sekarang, dan dia siap menggantikannya ya, karena ulahnya yang dia tidak tahu pada waktu itu ya kan, akhirnya dia melakukan suatu kebohongan yang sudah diskenariokan, yang sudah disuruh oleh Ibtu Rudiana ya. Dan ini suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi menghukum orang yang tidak bersalah, menggantikan pelaku yang asli dengan pelaku yang bukan semestinya. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang miskin. Dia nih orang-orang yang tidak punya harta hingga tidak bisa dan mampu membayar pengacara. Ya, dengan cara dia disiksa, dikencingin, minum air kencing, disetrum. Ini sangat biadab dan luar biasa kebiadaban ini. Entah siapapun dia yang menyiksa para pelaku ini ya, ini luar biasa dosanya. Ya kalau dia tidak mengenal dosa ya mungkin dia ya wajar kalau dia sadis. Tapi kalau dia mengenal dosa, nauzubillah min dzalik. Inilah ya. Jadi kenapa dari 7 narapidana ini bisa dikatakan mengarahkan tidak bersalah? Ini berawal dari bebasnya Sakatata. Dia mengatakan bahwa dia dipaksa untuk mengakui dengan cara disiksa. Yang namanya disiksa dipukul, ngaku karena disiksa, nggak tahan karena siksaan itu. Setelah Sakatata keluar, dia kan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, akhirnya kan alibi mengatakan bahwa oh, jangan-jangan dari ketujuh ini juga demikian. Dan akhirnya pun juga sama, Sakatata juga mengatakan sama dari ketujuh mereka ini sama disiksa juga seperti Sakatata. Makanya akhirnya berkembang. Siapa sih yang bisa menyebabkan dari ketujuh orang ini masuk penjara? Ya para saksi-saksi bohong ini. Salah satunya Aib, dosa besar Aib ini ya. Dia mengarang cerita yang disuruh oleh Ibtu Rudiana ya, kemudian dia mengganti BAB-nya. Ini kan luar biasa, ini kan kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi itulah ya hukum ya hukum lah, tapi jangan sampai itu orang yang tidak bersalah, orang miskin, orang nggak punya apa-apa dijebloskan penjara tapi dia tidak pernah melakukan apa-apa. Suatu kejahatan yang luar biasa. Tapi di sini saya salut ya kepada pengakuan si Dede. Ini ada orang yang kesatria. Dia orang hebat ya, karena tidak mudah mengakui kejujuran, mengakui kebohongan. Dia orang jujur tuh susah. Dan dia telah mengakuinya ya, apa yang telah dia lakukan. Ya. Dan dia pun sudah mengakuinya bahwa dia siap ya, karena dia merasa dibayang-bayangi rasa ketakutan, hidupnya merasa tidak nyaman, tidur tidak enak ya kan. Akibat dia telah melakukan kebohongan itu. Karena dia gara-gara dia akhirnya ketujuh orang ini masuk penjara, dan dia pun sudah minta maaf. Dan ini saya apresiasikan ya kejujuran si Dede ini. Kamu hebat ya, dan luar biasa ya. Semoga nanti si Ai pun juga akan mengikuti. Dan dengan kekuatan ya saksi kunci inilah saya berharap nanti para pelaku yang sebenarnya akan terungkap. Siapakah dalang yang sebenarnya yang melakukan, apakah ini pembunuhan, pemerkosaan, ataukah ini kejadian kecelakaan, nanti akan ketahuan di sininya ya. Namun dari sini pun kita juga bisa melihat para penyidik dalam melakukan penyelidikan. Begitukah cara mereka melakukan penyidikan? Yang penting ditangkap dulu, baru disiksa dulu gitu kan. Kalau sanggup ya berarti kamu nggak melakukan, tapi kalau nggak sanggup ya berarti kamu pelakunya. Kan ini gila, luar biasa ya kan? Emang nggak ada cara prosedur lain
diselidiki dulu, ya kan, benar atau tidaknya, diamati dulu, dipelajari dulu, jangan langsung ada tangkap-tangkap, ya kan, terus kemudian disiksa, dijebloskan dalam penjara. Dan inilah ya yang membuat masyarakat itu, rakyat itu hilang kepercayaan kepada institusi kepolisian. Ya, dalam hal ini ya, ini para oknum. Nah, yang jadi parahnya ini adalah, ini kalau sudah tahun salah, petinggi-petinggi ini nggak berani memecat. Dia tidak berani memecat, dia tidak berani menghukum, memecat, ya kan. Nah, misalkan dia jenderal bintang 1, ya bintang 2-nya nggak berani memecat bintang 1-nya. Begitu juga bintang 2 punya kesalahan, bintang 3-nya nggak berani, ya kan. Nah, ini ya kalau seandainya, ya kan, yang di dalam, di internalnya aja bobrok gitu kan, terus gimana mau benar institusinya ini? Nggak akalan bisa benar. Jalan satu-satunya institusi untuk kebaikan, kebenaran, dan untuk biar lebih institusi ini dapat kepercayaan publik, apapun itu yang dilakukan kesalahan oleh anak buahnya, pecat dan pecat. Jadi permasalahan, berani nggak untuk memecat, itu aja sih sebenarnya. Makanya di sini kita kembali lagi pada kasus si Vina ini, ya kan. Jadi saya berharap pada saat nanti di peradilan nanti, ya, ini harus dilindungi dedeknya, jangan sampai dia ini nanti diintimidasi atau di apapun, ya. Yang jelas para netizen akan mendukung dan tidak akan pernah membuli pada orang-orang yang benar, ya. Saya rasa netizen juga orang cerdas-cerdas juga, ya kan. Nah, justru nanti mereka akan membuli nih orang-orang di belakang Itu Rudiana, dan Itu Rudiana juga siap-siap menyerang. Dia akan menyiapkan 60 pengacara. Bayangkan seperti Tirta, ya. Tirta siapa itu namanya tuh, ya, terlalu keras ngomongannya, dan Rasman, dan juga Elsa, ya. Ini orang-orang di belakang Itu Rudiana, ya. Dan saya rasa juga netizen juga siap untuk membuat postingan-postingan yang siap membela Dedek, ya. Dan saya berharap untuk kasus ini, ya, bisa cepat selesai, ya, dan kita dukung, kita di belakang Dede dan Deddy Mulyadi ini, ya, walaupun dia udah disomasi, tetap ya kita berdoa untuk mereka dan keselamatan mereka. Saya rasa itu aja, ya kan. Dan nanti kita akan kupas tuntas lagi secara pelan-pelan, ya, tentang kasus si Vina ini, ya. Saya hanya orang yang tahu, ya. Anda yang lebih tahu. Kalau seandainya memang ada yang kurang, kata-kata yang kurang lurus, kurang baik, kurang bagus, ya mohon diluruskan. Kalau salah, ya mohon dibetulkan, ya. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya teman-teman, di subscribe. Oke, jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.